Selamat siang, saya Ines Jono. Dalam buletin siang hari ini, Sabtu 8 Januari, saya akan menyampaikan berbagai laporan, antara lain kondisi terakhir di kota Banda Aceh. Dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui masih terdapat kesalahan dalam distribusi atau pengiriman para relawan dan bantuan kemanusiaan untuk korban Aceh. Pemirsa, kita awali laporan dari Jakarta. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui masih terdapat kesalahan dalam distribusi atau pengiriman para relawan dan bantuan kemanusiaan untuk para korban gempa dan gelombang tsunami di Aceh dan Sumatera Utara. Saat meninjau posko bantuan di pangkalan TNI AU di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pagi tadi, Presiden menegaskan pemerintah sampai saat ini tetap berupaya mencari solusi untuk memudahkan pengiriman bantuan dan para relawan ke Aceh. Menurut Presiden, TNI Angkatan Udara memiliki peran penting untuk mendistribusikan bantuan dan relawan ke Aceh, yakni melalui jalur udara. Karena jalur darat di Aceh sampai saat ini masih terputus dan sulit ditembus. Presiden memastikan fasilitas penerbangan milik TNI AU akan terus digunakan karena para korban atau pengungsi masih membutuhkan bantuan. Sejak terjadi gempa dan gelombang tsunami di Aceh, tercatat 800 kali penerbangan dari Bandara Halim Perdana Kusuma atau 120 penerbangan dalam setiap harinya. Jumlah bantuan yang sudah diangkut oleh pesawat-pesawat milik TNI AU berjumlah 4.198.000 kilogram dan sekitar 17.000 relawan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terakhir di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, kita akan langsung bergabung dengan reporter Dian Wiknyo yang saat ini telah berada di sana. Baik, Dian. Ya, Ina. Ya, Dian, mungkin bisa ceritakan bagaimana situasi terakhir di Banda Aceh hari ini? Ya, situasi terakhir di kota Banda Aceh saat ini di Sabtu pagi ini masih terlihat sepi, tidak terlihat adanya aktivitas warga yang berarti. Pembersihan juga masih terus dilakukan di berbagai sudut kota di kota Banda Aceh ini, termasuk di depan kantor Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memang berada di bibir pantai. Ina. Kabarnya hari ini ada semacam rapat koordinasi ya di bidang pendidikan. Mungkin apa saja yang dibahas dalam rapat itu bisa dilaporkan? Ya, benar sekali bahwa sejak pagi tadi hingga saat ini masih berlangsung rapat koordinasi di kantor Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Insinyur Aswar Abu Bakar. Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh hampir seluruh dari kepala dinas yang berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan membahas masalah khususnya masalah pendidikan. Dari data Dinas Pendidikan yang ada, tercatat kurang lebih 380 sekolah dinyatakan rusak berat dan juga 1.128 guru dinyatakan meninggal dunia. Namun dalam situasi seperti ini, pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tetap menginstruksikan untuk bagi anak-anak yang selamat untuk bersekolah pada tanggal 10 Januari mendatang. Memang untuk mengatasi kendala ini dibutuhkan sekolah-sekolah darurat yang dibangun di tenda-tenda, mengingat banyak sekali sekolah-sekolah yang sangat rusak di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Untuk itu, Pemda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam membutuhkan kurang lebih 1.500 tenda untuk membuat sekolah darurat. Kendala yang terbesar saat ini adalah Pemprov hanya memiliki 3 tenda besar. Namun memang menurut rencana akan ada bantuan dari UNICEF sebanyak 1.500 tenda yang akan datang 2 minggu mendatang. Selain tenda, yang juga dibutuhkan oleh para murid di sini adalah relawan yang bersedia menjadi guru untuk mengajar mereka. Ina. Ya, Dian, kabarnya Menteri Kesehatan juga hari ini datang ke Banda Aceh. Mungkin apa hasil dari kunjungan yang bisa dalam waktu dekat direalisasikan? Ya, memang pagi tadi Menteri Kesehatan sempat berkunjung ke Banda Aceh, namun langsung pergi ke Kota Malabo untuk melihat secara langsung keadaan terakhir di Kota Malabo. Namun sebelum pergi, Menkes sempat melakukan kunjungan ke beberapa tempat pengungsian di sekitar Bandara Sultan Iskandar Muda. Di sana Menkes berdialog dengan para pengungsi yang ada dan umumnya para pengungsi mengeluhkan masalah air bersih dan tersedianya sarana MCK.
Selain itu Menkes juga meminta agar di kamp-kamp pengungsi itu juga didata data anak kecil, jumlah data anak kecil karena memang dalam waktu dekat akan segera dilakukan imunisasi ulang bagi anak-anak tersebut. Selain Menkes, hadir pula bersama rombongan bantuan dari pemirsa RCTI Peduli, yaitu berupa obat-obatan dan dokter. Sejumlah 4 orang yang akan melayani para korban bencana di posko RCTI Peduli. Ina. Ya, baik. Terima kasih Dian Wigno dari Banda Aceh, Nanggro Aceh Darussalam.